Performa timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae yang menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Penampilan apik timnas Indonesia juga tidak lepas dari kebijakan naturalisasi pemain yang dilakukan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Perlahan tapi pasti, Indonesia mulai diperhitungkan di kancah Asia sebagai tim yang selalu membuat kejutan. Terakhir, Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi menjadi perbincangan hangat di jagat sepak bola Asia, bahkan dunia. Terlebih, ranking FIFA Indonesia yang berada di posisi 125 terpaut 66 angka dari ranking FIFA Arab Saudi yang berada di peringkat 59 dunia. Banyak media-media asing yang mengomentari kesuksesan timnas Indonesia yang berpeluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah media asal Belanda. Voetbal Paymour yang mengulas kemenangan yang telah diraih oleh timnas Indonesia. Bahkan dalam media tersebut telah memberikan sebuah julukan kepada timnas Indonesia setelah timnas Indonesia dapat mengalahkan Arab Saudi. Dalam ulasan media tersebut telah menyebutkan bahwa timnas Indonesia telah melakukan sebuah langkah yang besar untuk dapat lolos ke Piala Dunia dan juga telah mengulas sebuah potensi timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 yang akan mengulangi sebuah catatan di tahun 1939 lalu. Selain media, pelatih top Eropa dan pemain asing pun ikut mengomentari performa pasukan Garuda Indonesia. Berikut ini kata mereka. Pelatih Argentina, Lionel Scaloni. Seperti yang saya katakan, tidak mudah menghadapi timnas Indonesia, mereka hanya perlu melanjutkan permainan baik tersebut. Soal lemparan ke dalam, Arhan, kami bisa menghadapi karena bermain kompak dan baik, kami bisa bermain bagus. Tak ada pemain Indonesia yang spesial bagi saya, kata Scaloni selepas Indonesia bersua dengan Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023. Pelatih Chelsea, Jose Mourinho. Jika Indonesia tidak punya potensi spesial, maka bermainlah dengan penuh kegairahan yang besar dan kebanggaan, kata Mourinho usai pertandingan Chelsea melawan Indonesia All-Star pada 25 Juli 2013. Pelatih Uruguay, Oscar Tabares. Penting untuk menanamkan rasa cinta negara kepada seluruh pesepak bola di negeri ini, Indonesia. Hal itu bertujuan supaya para pemain tampil penuh semangat ketika membela timnas Indonesia, kata Oscar Tabares dalam konferensi pers pasca laga Uruguay melawan Indonesia pada Oktober 2010. Pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal. Anda tidak mengerti betapa sulitnya menghadapi tim yang bermain bertahan. Dalam laga tadi, terkadang Indonesia memainkan 10 pemain di belakang dan itu menyulitkan, kata Van Gaal saat Indonesia kalah 3-0 melawan Belanda pada 7 Juni 2013. Pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini. Pertandingan pertama memang selalu sulit dan kami juga menghadapi tim yang punya pemain-pemain bagus yang main secara profesional di liga-liga Eropa, ujar Mancini usai pertandingan Arab Saudi melawan Indonesia pada 6 September 2024 dengan skor 1-1. Pelatih Korea Selatan, Jurgen Klinsmann. Menurut saya, dengan dilatih oleh orang Korea Selatan sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia. Karena dalam pandangan saya, orang-orang Korea Selatan memiliki karakteristik yang luar biasa. Mereka sangat bekerja keras, disiplinnya sangat bagus, dan tak pernah menyerah. Saya doakan keberuntungan untuk Anda semua. Ex-pelatih Belanda, Ronald Koeman. Jika menjadi Indonesia sangatlah enak, karena mereka tinggal memilih pemain yang mereka mau, asal pemain tersebut ada keturunan Indonesianya. Kami seperti pabrik bagi timnas Indonesia, ucap Koeman dalam wawancara dengan salah satu media di Belanda. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu. Saya rasa Indonesia adalah negara dengan budaya sepak bola yang fanatik. Sebagai bagian dari penguatan tim, mereka menaturalisasi pemain-pemain yang memiliki akar Indonesia untuk bermain bagi tim nasional, sebagian besar pemain yang dinaturalisasi berkiprah di Eropa.
Tim ini berbeda dengan tim-tim Indonesia sebelumnya dan bahkan lebih kuat, kata Moriyasu, dilansir dari media Jepang Hochi Shimbun. Pelatih Timnas Bahrain, Dragan Talajic. Mereka memiliki beberapa pemain dari Liga Top Belanda, Inggris, Australia, dan kiper di Amerika Serikat. Ini adalah skuad internasional, para pemain kami tahu bahwa mereka akan menjadi lawan yang tangguh. Dan mereka benar-benar berkonsentrasi pada pertandingan ini. Penjaga gawang Australia, Matthew Ryan. Kami di Timnas Australia sendiri punya pengaruh Belanda yang kuat di masa lalu. Kami tahu Belanda adalah negara yang sangat teknikal dalam sepak bola. Mereka suka memainkan sepak bola modern yang sangat bergantung pada kemampuan teknik. Setidaknya itulah observasi saya tentang sepak bola Belanda. Kami tahu bahwa Indonesia memiliki kualitas untuk melukai kami jika tim tidak memberikan permainan terbaik. Legenda Timnas Brazil, Ronaldinho. Saya percaya sekali dengan sepak bola Indonesia karena banyak orang baik di sini. Jadi, di masa depan, mungkin akan ada banyak hal yang bagus dari Indonesia. Mantan penjaga gawang Chelsea, Mark Schwarzer. Klub-klub harus mengembangkan talenta-talenta muda mereka dan memberi kesempatan mereka jadi tulang punggung tim ke depannya. Indonesia jangan terlalu bergantung dengan pemain asing. Ini sangat penting bagi tim nasional. Semua harus berusaha menjadi seprofesional mungkin dalam pekerjaan mereka masing-masing. Klub dan pengelola kompetisi juga harus menciptakan sebuah lingkungan yang profesional. Lingkungan seperti ini akan menghadirkan sosok-sosok pemain yang berkualitas. Pemain Timnas Jepang, Takumi Minamino. Indonesia juga menakutkan dan mereka tampil apik di Piala Asia. Sebagai sebuah tim, mereka memiliki momentum dan sangat bergairah soal sepak bola. Kesan pertama yang saya dapatkan adalah mereka tim yang tak boleh diremehkan, jangan pernah lengah sedetik pun di hadapan mereka. Striker Timnas Vietnam, Nguyen Tin Linh. Indonesia adalah tim kuat di Asia Tenggara. Mereka berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mereka juga menang melawan Arab Saudi. Tim ini mempunyai pemain naturalisasi yang berkualitas sehingga menjadi unggulan juara ASEAN Cup 2024. Pemain Timnas Vietnam, Doan Van Hau. Jika para pemain itu benar-benar bagus, mereka akan berusaha untuk masuk ke Timnas Belanda atau negara-negara sepak bola berkembang di Eropa, bukan menjadi pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Para pemain naturalisasi itu juga hanya berada di tingkat Asia Tenggara. Ex-pelatih Arsenal, Arsene Wenger. Saya tidak tahu banyak mengenai tim Indonesia, namun pemain Asia terkenal sebagai pemain yang sangat cepat, sulit, dan terus bergerak. Indonesia berjuang dengan bagus, tetapi yang saya lihat pemain Indonesia memiliki kekurangan fisik, kata Arsene Wenger saat Arsenal melakukan tur pramusim melawan Indonesia Dream Team pada 14 Juli 2013. Ex-pemain Real Madrid, Michael Essien. Potensi pesepak bola Indonesia sangat besar, dan dibekali bakat alami. Waktu saya dan teman-teman main di Timnas Piala Dunia U17, kami sepakat siapa di antara pemain di tim yang tak main di luar negeri itu generasi gagal. Ini yang membedakan pemain muda Indonesia dan Ghana atau pemain lainnya dari Afrika. Main di luar negeri akan mengangkat karir, baik dari segi teknik maupun mental. Jangan dulu berpikir gaji besar. Itu akan membunuhmu.